Sehat semuanya ya. Oke, hari ini hari yang spesial juga karena seperti biasa kita ketemu lagi di hari Kamis. Seperti biasa mungkin mata kuliah yang kalian tunggu-tunggu ya. Karena tidak terlalu banyak memikirkan coding, tidak terlalu banyak memikirkan tinggalkan dulu skripsi ya. Kita enjoy dulu pada mata kuliah seminar multimedia ini karena seperti biasa sudah 2 kali sesi untuk seminar multimedia. Kita disajikan atau diberikan hasil-hasil produk multimedia mahasiswa Polkomtek pada pertemuan yang pertama kemarin untuk seminarnya itu ada short movie untuk genrenya komedi. Minggu kemarin sudah aku bantam oleh kelompoknya Johnson dalam genrenya action. Nah, hari ini yang ketiga kita akan melihat hasil kreativitas mahasiswa Polkomtek dalam sebuah pembuatan bukan film, bukan short movie yang seperti 2 kali ini, ada variatif lagi. Jadi memang mata kuliah kita untuk yang sifatnya multimedia kan bervariatif ya, ada short movie dan ini untuk yang pertama kalinya kita akan melihat pembuatan video klip. Oke, sudah ada di belakang, ini ada hasil dari Family Production ya. Kalau kita lihat mengambil judul Press Conference and First Single Launching itu dengan title singlenya Beautiful and White. Tahu lagunya? Tahu? Dangdut bukan? Bukan. Nah, siapa sih yang di balik tim kreatif untuk pembuatan video klip ini? Kita langsung saja panggil. Ini kebetulan proyek kelompok 1 yang diketuai oleh Yayu. Dan kita langsung saja panggil dan kita persilakan untuk masuk ke dalam ruangan kelompok 1. Yayu Ike Meilani, Widianto, Daniel, Edi Jovian, Gom Parulian, Rudi Tasman, Sri Rohani, dan Trimata. Kami persilakan. Ya, ini sepertinya boy band ya, boy band Korea style yang digunakan oleh kelompok 1. Ya, selamat datang di Polkomtek. Silakan duduk. Moderator untuk sesi kali ini adalah Andika Widianto. Jadi kami persilakan untuk Andika Widianto untuk membantu, untuk mengatur acara seminar kita pada sore hari ini. Dan kembali perkuliahan kita diliput oleh Palkomtek.tv. Kita kasih aplaus dulu untuk Palkomtek.tv. Oke, silakan Andika Widianto untuk mengambil alih dan silakan membantu acaranya. Dipersilakan. Oke, semuanya selamat sore. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kesempatannya, yaitu kepada Palkomtek TV, Mustika Production, dan tidak lupa juga teman-teman yang telah hadir di sini. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dahulu. Saya Andika Widianto sebagai editor dan moderator di sini. Di samping saya ada Edi Jovian, yaitu sebagai kameramen. Di sebelahnya lagi ada Trimata Oktaviani sebagai budgeting. Dan di tengah ada sutradara kita yang paling cantik, yaitu Yayu Ike Meilani. Di sampingnya lagi ada bagian properti kita, yaitu Sri Rohani. Dan yang paling ujung gak usah ditanya lagi ya namanya yaitu Daniel sebagai tim editor juga. Oke, pertama-tama mari kita saksikan berikut ada video profil dari Family Production. Selamat menyaksikan.
expected the world, but it flew away from her reach. So she ran away in her sleep and dreamed of paradise, paradise. Every time she closed her eyes. When she was just a girl, she expected the world, but it flew away from her reach, and the bullets catching her teeth. Life goes on, it gets so heavy, the wheel breaks the butterfly. Every tear a waterfall. In the night, the stormy night, she closed her eyes. In the night, the stormy night, away she flies. A dream of paradise, paradise, paradise. Oh, she dreamed of paradise, paradise, paradise. So lying underneath those stormy skies, she said, oh, I know the sun was set to rise. This could be paradise, paradise, could be paradise. Oh, this could be Oke, itu sedikit sekilas tentang video family production yang dimana kami sebenarnya pada awalnya konsepnya untuk meliput dokumenter ya mengenai pagar alam, namun kami nampaknya belum siap untuk yang dokumenter, dan mungkin bisa kita lihat di tengah-tengah sini adalah project di mana hasilnya dari kami yaitu berupa video klip Beautiful in White. Sebelum kita masuk ke video klip Beautiful in White, kami akan menjelaskan sedikit mengenai konsep dan video yang jalan cerita video yang akan dijelaskan langsung oleh sutradara kita. Kepada Yayu, saya persilakan. Saya di sini sebagai produser, sekaligus sutradara, sekaligus aktrisnya di sini. Ini bayarannya double ini, Tigo. Salah, triple. Di sini di video kami ini cerita tentang pernikahan lah. Pernikahan dari
Dari dia kasih cincin sampai dia ke pernikahannya. Untuk itu kita lebih jelasnya kita langsung lihat Bella ya. Lagi setelahnya tuh agak kami jelasin lagi. Oke, moderator. Oke, mohon bantuannya kepada saudara Guntur untuk memperlihatkan hasil video dari kami. Selamat menyaksikan. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Ooh, you look so beautiful in white. Na, 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 na. So beautiful in white tonight. And if a daughter is what our future holds, I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah, but when she falls in love, we'll let her go, and I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in white. You look so beautiful in white. So as long as I live, I love you, will have and hold you. You look so beautiful in white, and from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. Oke, itulah hasil dari video kami. Namun memang ada sedikit kekurangan, ada kesalahan teknis sedikit. Untuk dalam video itu harusnya ada teks yang berupa seperti karaoke. Kita menggunakan memang suatu program khusus untuk karaoke. Eh,
Oke, untuk hasil video tadi akan dijelaskan sedikit oleh sutradara, produser dan aktris kita, yaitu Yayu Ika Melani. Kepada Yayu kami persilakan. Oke, aku jelasin ya tentang video kami tadi. Kan sudah lihat tadi ya videonya. Cak mana kira-kira? Jangan disake. Itu pertama konsepnya tentang pernikahan. Oh iya, terlebih pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk Mustika Production yang sudah mengizinkan kami serta Ferry Studio yang telah membantu kami beserta Rico yang membantu kami menyelesaikan masalah kami, memecahkan beberapa masalah kami. Makasih juga buat Ayu Wedding Organizer, itu bajunya kami sewa dari mereka. Terima kasih sama 3 Second. Terima kasih juga sama Palkomtek TV yang telah meliput kami untuk hari ini. Untuk konsep kami sedikit ke Korea. Ecaknya tadi tuh. Untuk properti yang kami gunakan itu bisa dijelaskan oleh saudara Sri Rohani. Saudari. Di sini untuk properti kita nggak pakai banyak sih ya. Paling itu pas buat tunangan ngasih cincin itu kita pakai cincin couple sama hand bucket yang digunain pas resepsi pernikahan, sama kita nyewa gaun pengantin dari Ayu Wedding Organizer. Dan untuk yang laki-lakinya itu jasnya punya sendiri, jadi propertinya nggak terlalu ribet gitu aja. Oke, untuk masalah budgeting biar dikasih tahu oleh Tri Marta ya. Buat budgeting video klip Beautiful in White ini sebenarnya tidak terlalu mahal sih. Kami memilih seminimal mungkin dananya untuk sesuatu yang lebih baik gitu, terutama untuk penyewaan gaun itu benar-benar ekstra diseleksi lah. Itu sangat-sangat murah. Kalau buat hand bucketnya hanya 250.000. Buat gaun itu disewa di Ayu Wedding Organizer hanya 500. Baju couple 250 dan cincin couple-nya kebetulan itu sudah tersedia. Iya. Tersedianya untuk siapa? Ya tanya sendiri, atau memang untuk para artis yang sedang berperan mungkin mereka sudah memilikinya. Oke, jadi totalnya semua itu hanya 1.500.000. Oke, properti sudah dijelaskan ya oleh saudari-saudari kami. Untuk kamera, untuk kamera kami akan serahkan kepada saudara kita Kwedi untuk menjelaskannya ya. Terima kasih sebelumnya untuk saudari Yayu, tapi lain kali jangan pakai ko ya.
Jadi untuk kamera yang kita pakai sendiri itu aku pakai Sony 1500E dengan resolusi 1200 kali 4800 megapiksel. Lensa yang dipakai tipe kelas C anti getar. Terus apa lagi? Sutradara, baik lagi sutradara. Oke, itu aja mungkin penjelasan untuk kameranya. Kita kembalikan lagi ke sutradara. Oke, kamera sudah. Sekarang proses editing. Editing itu akan dijelaskan oleh saudara kita, Daniel. Saudara. Untuk untuk editing di sini kami menggunakan software Pinnacle 15 dan kalau dilihat tadi ada subtitlenya itu pakai jangan. Software khusus itu. Kemudian untuk kesulitan dalam editing ini mungkin pada saat memilih video-video yang mungkin bagus dan cut mengambil suatu video yang benar-benar bagus untuk di-cut itu agak ribet di situ mungkin untuk editingnya. Terima kasih. Oke, sebenarnya kami di sini harusnya ada berdelapan, tapi duanya berhalangan hadir, jadi tidak bisa. Yang pertama itu Gom-Gom Parulian. Gom-Gom itu di sini sebagai General Affairs. General Affairs di sini fungsinya untuk perizinan. Perizinan di sini kami menggunakan Gereja Santo Yosef, itu semua Gom-Gom yang urus. Yang kedua itu Rudi Tasman. Rudi Tasman juga tidak bisa hadir, berhalangan hadir di sini. Rudi Tasman di sini sebagai mempelai laki-laki. Di sini. Dia marah, dia sudah aku cerai ke, jadi dia udah galak datang. Ya, jadi dia udah galak datang, dia merajuk jadinya. Jadilah nikahnya cerainya jangan disut lah. Oke, kayaknya sih itu sih yang saya bisa jelaskan. Kayaknya kembali ke moderator ya. Oke, terima kasih kepada Family Production Crew. Dan masuk ke sesi selanjutnya. Di sini kami telah menyediakan 3 hadiah. 3 hadiah di mana ada masing-masing akan mendapatkan 1 buah 1 buah bunga. Di sini kami telah menyediakan di bawah kursi ada tulisan selamat. Bagi ada yang di bawah kursinya ada tulisan selamat, silakan. Ya, silakan dicari dulu. Ayo cari. Ada bukan merek. 1. Ayo razia ayo. Silakan Dirazia dicek di bawah bawah kursinya ya. kursinya. Ada tulisan selamat katanya. Dika. Baru 1 ya? 2 lagi? Baru ada 1 yang itu, coba tolong ke depan. Itu bagian posisi yang kami pasang ada di bagian depan. Bagian depan kursi. Ya, bagian bawah kursi, namun bagian depan. Masih ada 1 lagi.
harap tenang. Bagi yang telah mendapatkan harap dapat maju ke depan. Yes. Apakah ada yang menemukannya lagi? Satu lagi. Coba di bagian belakang. Coba. Bentuk tulisannya seperti ini ya. Selamat. Coba coba dicek di bagian bawah kursi depan kursi. Oke, apabila tidak ketemu, mungkin cuman dua saja yang akan kami bagikan untuk hadiah. Namun pada sesi pertanyaan kami juga telah menyediakan beberapa hadiah. Oke, untuk yang menerima hadiah silakan ke depan, akan diserahkan hadiahnya secara langsung oleh sutradara kita. Ya, silakan. Kepada sutradara kami persilakan. Oke. Untuk bagian dokumentasi. Ya. Tahan. Oke. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian sesi tanya jawab. Bagi para penonton atau wartawan yang ingin bertanya, kami persilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Septi Haryani. Saya dari Female Production. Yang ingin saya tanyakan, kemarin kan Agak noleh ke sedikit. Nah, masuk juga. Ya, jadi agak ke sini dikit biar kameranya tertangkap. Kan awalnya kan kalian kan mau membuat film dokumenter kan, itu kan sudah prepare kan. Biasanya kalau misalnya buat untuk film dokumenter kemarin kan udah prepare, nah nggak jadi. Nah dari setelah itu nggak jalan, project itu nggak jalan, yang mau mulai project ini tuh berapa lama dari sesudah film dokumenter tuh nggak jalan? Itu aja, terima kasih. Nama saya Krisna Islami. Saya ingin bertanya, apa alasan produser memilih konsep pernikahan ala Korea? Terima kasih. Oke, untuk pertanyaan pertama dari Septi Haryani akan dijawab oleh produser, yaitu Yayu. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Septi Haryani ya.
Pertama memang kami konsepnya itu dokumenter. Itu sudah prepare semua, sudah jalan semua, tapi lambat laun kami sepertinya menemukan sedikit masalah yang mungkin kayaknya itu nggak bisa dijalankan untuk lebih. Jadi kami mengubah konsep ke dokumenter ke video klip. Video klip ini juga kami rencanakan untuk pilihan lagu itu langsung terpikir karena ini adalah salah satu lagu yang disenangi oleh moderator kita. Itu dari tanggal berapa itu? 12 bulan 2 ini bulan 5. Kemungkinan 2 bulan lamanya kami menggarap ini video untuk untuk apa itu konsepnya itu kami langsung dengar lagunya langsung kayaknya ini cocok, langsung jawab ke pertanyaan nomor 2 aja ya. Untuk pertanyaan nomor 2 itu konsepnya itu sesuai dengan lagu. Kan enggak mungkin kami pakai adat kita yang pakai yang itu adat Palembang itu kan cak mano jadinya. Tidak sesuai lah dengan lagu kita Beautiful in White. Jadi agak rancu lah. Jadi inilah konsep kami yang kami kemas dengan sedemikian mungkin, sebagus mungkin. Ya inilah usaha kami. Oke. Udah. Oke, ada tambahan sedikit dari Trimata. Buat pemilihan konsep tadi ya ini ala-ala Korea. Kita kan mau menjual suatu project itu harus mendapatkan keuntungan yang lebih kan dengan iya dengan modal yang sangat minim kita harus mendapatkan sesuatu yang lebih. Nah kami memilih konsep Korea ini alasannya karena sekarang kan sedang nge-booming banget tuh yang namanya ala-ala Korea kan, mulai dari ya intinya itu kami memilih konsep ala Korea karena kita lihat di Indonesia ini sekarang kebanyakan plagiatnya semua ala-ala Korea. Jadi itu sangat menguntungkan bagi family production untuk memberikan sesuatu yang bisa menarik perhatian para konsumen. Ya, terima kasih. Oke, itu sedikit penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Untuk 2 penanya pertama, karena kami telah menyediakan hadiah untuk kedua penanya pertama akan mendapatkan hadiah sama yaitu berupa bunga. Ya, silakan untuk Edi, Jovian dan Daniel untuk menyerahkan hadiahnya. Silakan. Untuk foto dulu bro, foto dah. Oke, terima kasih kepada saudara Edi dan saudara Daniel. Ya, karena tadi berhubung ada kesalahan teknis sedikit, maka kita akan putar ulang videonya, yang dimana ada teks atau subtitlenya ya. Kepada saudara Guntur, kami mohon untuk videonya. Untuk para penonton, selamat menyaksikan.
Sekali lagi selamat menyaksikan. Sekali lagi. Eh, mungkin mungkin bisa diulang ya untuk pemutaran videonya. Yuk. Ayo. Dari nge-like video kemarin kan, dapat jodoh. Jangan disangkakan. Dari nge-like video. Ini bareng yuk. Oke, itulah hasil yang aslinya dari kami, di mana ada liriknya atau teksnya, dan di situ kan ada tulisan to be continue.
Di situ akan dijelaskan oleh sang sutradara kembali apakah pesan dari To Be Continue tersebut. Awalnya tadi sudah lihat ya, ada To Be Continue. Yang agak-agak deket-deket akhir tadi lihat siapa yang pegang bunga? Daniel kan. Nah, itu proyek selanjutnya itu akan kami garap untuk Daniel. Di sini kan ada selain video klip, kami juga mengisi ada 10 lagu dalam kaset ini. 10 lagu ini insya Allah akan kami garap. Bahasanya itu Erik. Nah, dan di salah satu lagu ini akan muncul artis kita Yolala Daniel. Di sini adalah kaget. Siapa jadi? Atau Afan? Oh ini, kok ini? Tidak jadi. Dia sama apa? Oh boleh. Itu lagi kami tampung. Kami akan jelaskan Family Production itu adalah salah satu rumah produksi yang memproduksi saat ini di bidang video klip. Makanya kami akan memproduksi untuk proyek selanjutnya itu akan diperankan oleh Daniel. Sepertinya saya akan kembalikan ke moderator ya. Oke, terima kasih kepada sutradara. Di sini kami menyediakan hadiah lagi, dan bukan bunga kali ini, yaitu kasetnya. Justru di sini bukan pertanyaan dari para wartawan ataupun para penonton, namun dari kami. Siapa cepat dia dapat ya. Oke, pertanyaan pertama, siapa yang mengetahui mengenai Beautiful in White ini? Siapakah penyanyinya? Ya, oke. Sekali lagi ya, coba ya, angkat tangan ya. Siapakah penyanyi dari Beautiful in White ini? Ya, kepada saudara. Jawaban saya dari penyanyi lagu ini dari grup Westlife. Benarkah? Apakah benar? Family Production Crew. Oke. Silakan maju untuk menerima hadiah. Kali ini dari tim budgeting, yaitu Trimata Oktaviani. Sepertinya di sini kita jadi buka biro jodoh ya. Oke, satu lagi pertanyaan, siap-siap, angkat tangannya ya, siapa yang tahu? Apakah nama program yang kami gunakan untuk sebagai lirik? Siapa yang tahu? Software yang kami gunakan untuk sebagai lirik. Ya, silakan. Software yang digunakan untuk edit lirik. Kalau nggak salah tuh salah satu software yang bisa digunakan adalah iGSub kalau nggak salah. Apakah benar Family Production Crew?
Ya, itu dia. Silakan kepada saudari Emang untuk maju ke depan. Kali ini hadiah akan diberikan spesial oleh Daniel. Oke, oke, terima kasih kepada saudara Daniel. Oke, sebelum kita buka sesi pertanyaan yang kedua, namun dalam sesi pertanyaan kedua ini nampaknya kita tidak memiliki hadiah kembali. Jadi kami mohon maaf apabila tidak ada hadiahnya. Namun sebelum masuk ke sesi pertanyaan kedua, saya akan menjelaskan sedikit mengenai IG Sub Effect. IG Sub Effect itu adalah suatu aplikasi yang digunakan untuk karaoke. Biasanya digunakan untuk karaoke. IG Sub Effect ini sendiri berasal dari luar negeri ya, yaitu produsennya adalah negara Vietnam, di mana seluruh codingnya itu menggunakan bahasa Vietnam. Namun kita bisa mengcopy pastekannya saja. Ya, mungkin sedikit mengenai IG Sub, dan kami akan buka sesi pertanyaan kedua. Silakan di sesi pertanyaan kedua kami menyediakan hanya 3 penanya, dan silakan apabila ada yang ingin bertanya. Ada masukan dari tim kameramen, yaitu hadiahnya berupa tanda tangan dari Daniel. Apakah ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin bila tidak ada pertanyaan lagi, apakah ada pertanyaan terakhir? Ya, apakah ada pertanyaan? Oh iya, silakan kepada saudara Ray. Terakhir kan ini? Terakhir ya? Aku jadi orang terakhir be. Hadiahnya ada kata ya hadiahnya? Mungkin hadiahnya foto bareng-bareng Daniel ya. Nggak usah, makasih. Nggak usah. Makasih. Oke, terima kasih para moderator. Tadi kita udah tahu bahwa software yang digunakan itu IG Sub ya. Nah, saya ingin bertanya khususnya tapi boleh nggak milih orang, boleh ya? Karena kan dari tadi kayaknya kelihatan yang sering jawab produsernya kayaknya. Saya ingin tanya pada produser aja mungkin, biar lebih detail jawabannya. Gini, Ibu produser, saya ingin bertanya, itu kan IG Sub, kenapa sih milih IG Sub? Gitu kan. Terus ada nggak, betul bisa nggak jelasin secara detail, kawan-kawan di sini kan masih belum ngerti nih, gimana cara gunain IG Sub gitu. Kalau bisa dicoba atau dikasih tutorial gitu. Cara gimana buatnya? Kan tadi kan siapa yang buat yang editing kan? Kemungkinan sang produser tahu dong harusnya. Gitu. Biar kawan-kawan kita di sini bisa lebih jelas. Terima kasih. Super sekali. Oke, ini jawabannya request khusus ya. Kalau untuk apa itu tadi? Edit IG Sub tadi, itu kami pilih IG Sub itu pilihannya itu banyak. Kalau misalnya software lain kayaknya kami belum tahu pasti ya, tapi biasanya kalau software lain itu cuman yang merah, putih kayak itu, tidak kata yang gambar-gambar kayak mana kayak itu. Kalau misalnya tutorial ceknya lama nak jelasinnya di sini. Komputer kita biar ada di ujung sana. Ya,
Kayaknya tutorialnya agak nyusul Bella ya. Pokoknya sudah kami jelasi itu iGSub itu untuk subtitle dari lagu, itulah program yang kami pakai. Kayaknya itu beda. Bagaimana saudara Renanda? Sebentar. Ini kayaknya nggak serius deh jawaban dari produser ini. Bisa diperjelas nggak? Tadi kan Ray tadi kan nanya kan kalau bisa tuh tutorial setidaknya bukan hanya ditampilkan untuk para audiens tidak, tapi secara langsung saja gimana kamu cover untuk mengedit memakai iDSub itu. Ya kalau cuman sekedar kayak gitu kan ya nggak enak lah, kita kan ditonton oleh banyak production lain ya. Coba diperjelas lagi. Komputer. Itu kalau untuk ya, di praktek dia kan harus ada laptopnya lah, laptopnya Itu ada di laptop, ujung kasihkan. Kalau ini enggak ada, cuman ada di situ Bu. Install dulu. Agak lama. Download. Flash disk, kasih flash disk, tolong kasih flash disk. Oh penasaran, Anda penasaran? Nanti alasan nggak bisa itu. Dika, ada. Dicoba, tolong. Ya, tolong ya, cobain. Marah ini. Baliklah duluan, yang nak waktu baiklah duluan. Lama. Balik. Yang serius ya. Apa? Balik.
Oke, ini kan softwarenya nih. Ini softwarenya. Nggak kejingan Ini ah. bisa lagi gitu ya. Kalau nak jingok agak majuan dikit. Rame nak ke depan. Nah, di sini ya. Ayo, udah. Langsung jelasin, tolong jelasin. Silakan jelaskan. Ini kita masukin title-nya di sini. Masing-masing. Eca-ecanya baik ini nih. Eca-ecanya baik. Live ini live dari platform Tech TV. Tulisannya masing-masing. Oke, maaf, ini produser. Halo. Sebenarnya ini ada tambahan dari kawan-kawan. Tadi kan ada yang sebelum cerita. Itu udah ya, jalan ya? Jalan nggak itu? Nah, ini nggak sebenarnya gini aja, langsung. Halo? Oke. Sebagai produser kan harusnya menguasai kan, nggak mesti memang nggak menguasai seluruh project, tapi minimal sekitar 50% untuk seorang produser untuk manage anggota-anggotanya. Nah, dari produser sendiri ngerasa nggak sih apa tuh menguasai perbagian apa enggak gitu? Karena kan seorang produser harusnya mempunyai skill yang sedikit lebih di atas rata-rata bawahannya gitu. Terima kasih. Kalau misalnya nggak bisa nggak apa-apa, ngomongin aja gitu. Bisa gunainnya, kemarin bisa. Sekarang agak lupa. Olehnya sekali. Nah, ini juga kan si editing sama desainernya yang gunain. Aku cuman mantau aja itu. Gimana ininya, bagusnya gimana atau bentuknya gimana. Kalau Oke. Nambahin lagi, ada tambah lagi dari kawan. Itu kan katanya tadi produser cuma memantau gitu kan, memantau anggota tim. Berarti si sang produser ini tahu kan alur dari sebuah cerita itu kan? Tahu nggak? Hah? Iya tahu. Tahu kan, kalau misalnya tahu kan harusnya udah kebayang nih angle-angle-nya di shoot dari mana gitu. Itu tadi nggak ada ya? Masalah angle. Ya. Angle di sini kami kan itu lihat ada Ferry Studio. Kenapa? Ferry Studio itulah yang membantu kami cara angle-nya gimana, yang bagusnya gimana, yang nggak ngeblok gimana. Mereka yang ngajarin. Berarti tadi memantau apanya Mbak yang dipantau itu? Jadi pantau lah Re. Ya apa yang dipantau? Ya ngeliatin lah itu bagusnya kayak mana. Mereka jalannya itu kayak mana? Kan di sini kan aku yang turun langsung, bukan di sini kan aku yang turun langsung. Turun kemana? Gimana jadi? Itu gitulah berarti ya? Ya kan aku mantau dari awal. Apa aja Mbak yang dipantau Mbak? Apa aja? Syutingnya dari awal kan aku yang pantau, dibantu dengan Ferry Studio. Untuk angle-nya itu kan kami konsultasi nih. Kami akui kami pemula. Nah, untuk dapat hasil yang terbaik, kami itu konsultasi dengan Kak Ferry Studio. Gimana angle yang baik, gimana yang nggak ngeblocking, bagusnya ini gimana, atau misalnya kakak itu misalnya dianya syuting nih, ambil gambar tuh,
Kalau misalnya enggak usah kayak ini. Itu video itu berapa kali cut itu? Itu sudah berapa kali cut? Berapa kali syuting? Halo? Ya, terus. Nggak apa-apa. Nah, itu berapa kali syuting, bukan langsung hari itu sekali syuting, enggak. Ada beberapa yang misalnya kayak ini jelek deh, enggak usah. Ini jelek, enggak usah. Kayak itu pantau. Berarti itu bayar dari studio, bukan sepenuhnya dari tim itu ya. Kalau bayar kan pinjam kameranya punya Pinjem. Kak Ferry. Tulisan mana ya versi yang bisa lihat? Ada nggak sih? Kan tadi sudah dijelasin kan, kami terima kasih kepada Ferry Studio yang sudah membantu kami. Terima kasih juga kepada Riko yang sudah menyelesaikan berbagai masalah kami. Harusnya ini kayak mana, harusnya ini bagusnya kayak mana. Gimana saudara Re? Ada lagi? Nah, kata kawan saya berarti mantau tuh cuma ngeliat-ngeliat aja gitu Mbak ya, nggak ada kerjaan lain gitu. Nah ya. Aduh, Nobil. Nah, bukan mobil aku yang nanya, aku yang nanya. Re. Bukan mobil aku. Oke Re. Aku. Di sini kan aku Tigo. Di sini Tigo. Produser, sutradara sama artis lah, taruh lah. Artis. Nah, tidak sepenuhnya. Mana aku cuma tegak bayar. Aku kan juga ikut langsung. Tidak emosi. Kan akunya ikut syuting. Jadi gitu. Jadi yang disuruh-suruh anggotanya gitu Mbak ya. Produsernya diem aja gitu. Cuman di bawah-bawahnya doang yang disuruh ngedit gitu. Oh Cuman iya. mantap. Kita kan juga kerja sama, namanya juga tim kan Re. Kalian pun kayak itu. Enggak. Tim tidak Kalau mungkin Johnson dia turun cuma langsung. misalnya editing doang, Produser editing. kami turun langsung. Produser kami turun langsung. Dia semua editing dia ikut, kameramen dia ikut, acting dia ikut. Berarti Iya, produser kami tuh juga istilahnya kayak itu. seperti kayak kata tadi kan, di bawah rata-rata seorang di bawah anggotanya gitu. Kalau misalnya nggak bisa jadi produser nggak apa-apa Mbak, bisa kasih sayang siapa ke Edi apa ke Daniel gitu produsernya. Yang di situ cuma main doang, itu kan jadi artis. Oh. Nggak usah jadi produser. Di dalam tim tidak kate yang main-main Re. Semua kerja. Aku udah ngomong main-main. Soalnya aku cuma nekan ke kalau misalnya produser nggak bisa apa-apa, kasihin ke lain aja gitu, nggak usah jadi produser. Maksud saya cuma itu doang. Tidak bisa apa-apa. Di tanduk kutip tidak bisa apa-apa. Cuman Lihat, mantau tadi katanya. Lihat. Produser di sini kan ngawasi. Ngawasi cuma. Ngawasi semua nih. Sutradara ngasih ide. Ini dari ide dari siapa? Oke? Properti yang semua itu, semua properti, semua budgeting, semua kamera, semua scene pertama, scene kedua, scene ketiga itu semua aku pantau. Kayak cuma nambahin lagi dari kawan aku, tapi aku yang nanya tetap masih. Oke. Sekarang kita tanya sama kawan-kawannya, apa kawan-kawannya tuh terima gitu, cuma disuruh gitu doang, apa tuh editing, yang ini cuma gini doang. Sedangkan produsernya nggak ada ahli apa-apa gitu kan John aja saya marahin kalau misalnya nggak bisa apa-apa, sumpah. Itu produser sering kena marah itu kalau misalnya nggak ngapa-ngapain. Iya, minta kejujuran sama kawan-kawan lah, gimana pendapat masing-masing tentang produsernya. Coba, saya mau dengar saya langsung. Jujur nih kau, jangan harus saya. Jujur. Ya. Jujur sifat produser. Oke, terima kasih. Ganti yang lain. Buat saya pribadi itu kalau sifat produser itu memang sedikit agak mengecewakan ya. Bukan mau ngejelai produser kami. Serius. Memang Serius sifat produser kami ini kayak mau menang sendiri. Nah, kan? Itu bukti. Bukan aku. Oke.
kan jujur. Ya, iya. Serius. Terus ya intinya agak mengecewakan ya, itulah intinya. Nah, Maaf ya UE. Nah, jujur ya. Ini jujur. Ini direkam loh ini. Kalau Jujur. dilihat dari kemarin-kemarin sih pas kerja ya terlalu mentinggi ego dewe. Jadi tidak ngikuti kawan-kawan yang lain. Jadi tidak Masa produser kayak gitu? Tidak lihat kondisi yang lain nak kayak mana kayak itu nah. Nah. Kan bener, bukan aku yang ngomong, dia jujur loh itu. Sebenarnya nggak enak sih ngomongnya di konferensi pers kayak ini ya, apalagi ini kan launching pertama kami, tapi ini kan menuntut kejujuran, mau tidak mau kami harus mengungkapkan apa yang terjadi. Buat Yayu, saya juga merasa sedikit tidak enak karena semua semua proyek ini semuanya itu hak paten dari dia. Apapun yang kami masukin itu selalu disanggah. Jadi kami merasa sepertinya kami tidak memiliki andil di sini gitu. Ya. Jadi gini, kenapa proyek pagar alam kita itu gagal? Jadi ini adalah jawabannya. Kenapa proyek pagar alam kita gagal? Itu yang pertama gini, kita berangkat dari Palembang itu jam 10 malam. Jadi kita berangkat dari Palembang itu jam 10 malam, harusnya itu kita deadline-nya itu jam 8. Jam 8 sudah harus berangkat dari Palembang ke pagar alam. Rupanya karena terlalu lama, ada faktor X yang mengakibatkan itu, jadi terlalu lama. Dan sebenarnya saya kecewa juga. Kenapa harusnya jam 8 berangkat tetapi jam 10, karena kemundurannya itu. Jadi semua kru dan kameramen dan semua pokoknya yang terlibat dalam proyek pagar alam itu kecapean di dalam mobil. Jadi itu yang membuat proyek kita gagal. Dan ya sebenarnya 60% dari awal sudah saya bilang, coba dari jam 6 sampai jam 7 itu tolong untuk kemarin memang agak sulit untuk meminta izin dari orang tuanya Andika, karena mereka belum percaya sepenuhnya ke kita, karena kita bawa mobil sendiri dari Palembang. Jadi orang tuanya masih agak ragu untuk mempercayakan Andika ke kita. Jadi aku sudah percayanya ke Yayu, yuk coba kamu ngelobi deh ke ibunya, kalau bisa jam 6 itu harus selesai. Jadi aku jemput dari rumah itu jam 7 kita siap berangkat ke pagar alam. Tapi rupanya lobbynya terlalu lama, akhirnya ya gitu, kemunduran kita sampai jam 10 berangkat, jam 5 masuk pagar alam, itu semua kru sudah teler di dalam mobil, bisa dibilang gitu. Dan jadi kita cuman ya foto-foto doang. Ya benar John, Remka John. Ya jadi sebenarnya sih kalau aku bilang kenapa project itu gagal ya 55%, hampir 60% ya gara-gara ya kecewa memang ada, karena project ini karena project ini gimana ya, kita sudah menaruh harapan besar di sini. Kita ingin mencoba beda daripada yang lain. Kalau yang lain tuh ada action, trailer, music, kita pengen tuh yang dokumenter, memang benar-benar dokumenter. Jadi kita sudah punya jadwal planning dari jam sekian sampai jam sekian kita ada di Gunung Dempo. Jam sekian sampai jam sekian kita harus turun lagi ke bawah. Itu gagal semua. Peralatan semua sudah siap, dari kamera, quadcopter yang kita pakai itu sudah siap, tapi terbuang percuma gitu loh. Quadcopternya beli itu kemarin ya? Iya benar, quadcopternya itu 1 malam sebelum kita berangkat kita beli. Itu harganya 800.000. Itu nggak kepake? Kenapa? Kenapa Rey?
Ya, jadi sekitar 800.000. Kita sampai tengah malam cari kopter itu ke arah Lemabang. Untung aja masih ada orang yang jual. Ya, sebenarnya sih kecewa banget di sana. Kita maunya syuk tuh ambil gambar dari atas Gunung Dempo, dari ketinggian 3.000 meter dari permukaan laut, tapi ya gagal. Pastinya itu keren kalau misalnya jadi. Ya itu aja sebenarnya. Itu sih sampai sekarang jujur aku masih kecewa lah. Ya sih. Kemarin juga sempat sehari sebelum ini, kemarin bener itu aku juga bilang aku pengen cuti deh, aku pengen coba cuti dari ini, tapi berhubung ada tim dia bilang kamu jangan ini dulu gitu. Ya udah aku lanjut. Ini pun ya setengah hati. Ya udah, kepanjangan mungkin aku cerita ya. Nggak apa-apa. Nggak apa ya. Oke, dari saya mungkin yang namanya kecewa sudah pasti kecewa. Pertama, proyek Pagar Alam yang harusnya kami bisa hasilkan dengan berbagai efek mungkin yang bisa kami perbaiki dengan perjalanan yang ya kalau kita bilang lumayan susah karena ketidakpercayaan diri produser kita, kita akhirnya membatalkan proyek Pagar Alam itu. Yang kedua mungkin kalau kecewanya yaitu hasil video editing saya yang pertama, hasil karya sendiri mengenai yang Beautiful in White tadi ditolak. Mungkin itu kecewanya. Namun saya tidak mau menjelekkan produser kami. Dialah yang namanya penyemangat bagi tim kami ya, dimana dia selalu mensupport kami supaya hari ini kami bisa tampil walaupun mungkin tidak sebaik yang kita harapkan dan juga kita tidak dihadiri dengan lengkap orang ya, orang yang lengkap, personil yang lengkap dari Family Production. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akan kembalikan ke produser. Kalau boleh nambahin dari the process production ya. Saya mau menyapa Siti dulu nih. Hai Siti. Kayaknya sedih sekali ya. Pertama, sebetulnya saya memposisikan diri sebagai pengkritik ya. Iya. Mulai dari pertama konversi pers ini ya. Konversi pers tadi berjalan, ada satu hal yang saya itu kayaknya kurang apa ya? Bukan hanya kurang greget, kurang enak di hati saya itu dengar dengar produsernya yang ngomong. Yang saya garis bawahi bahwa ada semacam one man show. Jadi saya sutradaranya, saya pemainnya, saya produsernya. Ini organisasi. Kalau kalian berkelompok, ya harusnya kerjanya kan kerja kelompok, kerja organ, bukan satu orang yang lantas menunjukkan wah saya semua nih yang mengerjainnya. Nggak boleh gitu, harusnya ya. Terus dari tadi juga saya perhatikan yang ngomong itu cuma satu tok, yang lainnya tuh cuma kebagian sedikit-sedikit. Nah saya kira harusnya ketua itu harus paham strategi organisasi bahwa nggak boleh ada yang ada superioritas di situ, nggak boleh, harus kerja bareng gitu. Itu dari saya, terima kasih. Oke, saya akan mengkritik, nambahin kritik itu kan kekompakan kita belajar di sini ya untuk teman-teman yang lain. Kalau untuk produksi, kebetulan kami masih produksi juga, lagi finishing sekarang ya. Jadi untuk kelompok lain ini suatu pelajaran yang penting hari ini. Suatu kekompakan itu untuk mencapai suatu keberhasilan itu sangat penting di dalam sebuah kerja proyek. Mungkin di sini
ini mungkin ajang curhat juga bagi tim yang maju hari ini. Jadi kalau misalkan untuk kekompakan itu harus dijunjung tinggi, harus tahu apa tugas kita, apa wewenang kita kayak gitu. Jadi kemungkinan kita di sini kecewa untuk untuk isi hati dari personil ini, karena di sini terbongkar semua kekompakannya kurang kayak gitu, khususnya untuk produser sih, saudara Yayu gitu. Jadi untuk ke depan kalau misalkan ada proyek lagi, kalau misalkan masukan dari saya, kekompakan itu harus dijaga, harus bisa merangkul apa sih yang dipinginin personil yang lain kayak gitu kan. Karena di sini kerjaannya memang berat kayak gitu kan, tugas, wewenang, tanggung jawab Anda berat, tetapi kalau misalkan kekompakannya tidak dijunjung tinggi kayak gitu nggak akan berhasil. Inilah suara hati dari teman-teman Anda, dari tim Anda kayak gitu. Itu masukan aja untuk saudara ya, untuk pastinya kayak gitu kan, untuk kerja di kemudian hari, untuk proyek di kemudian hari kayak gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Sebenarnya kritikan-kritikan dari kalian itu tidak harus ada kalau tidak terjadi hal seperti ini. Ini juga sebuah, kalau bisa dibilang, kesalahan aib dari kelompok kami. Jadi apalagi ini live on air, kita dari pihak Family Production juga meminta maaf sebesar-besarnya bagi para teman-teman wartawan dan semuanya, terutama untuk Palkom Tech TV dan Mustika Production. Kita meminta maaf sebesar-besarnya. Oke, cukup itu aja. Oke, ini sajian yang sangat menarik ya menurut saya ya. Karena pertemuan satu, yang kedua seminar nggak kejadian seperti ini. Mungkin Ibu Yayu bisa ke depan nggak? Kamu kan sebagai produser ya, harus bertanggung jawab dengan apa yang terjadi dalam hari ini ya. Bisa berdiri dulu ke depan Yayu. Oke Yayu, kalau tadi Ibu sudah mendengar ya, mendengar ego kita nggak bisa bermain ya di dalam sebuah proyek. Ini artinya kalau Ibu 1, 2, 3, 4, 5 temanmu sudah menyampaikan bahwa kalian ini sangat terpaksa untuk menjalankan proyek ini. Wajar kalau Ibu melihat tidak total dalam pembuatan video klip ini ya. Oke, kalau tadi temannya sudah jujur, sekarang bisa nggak kamu yang jujur? Apa sih yang kamu rasakan di dalam pembuatan ini setelah kamu mendengar? Setelah kamu mendengar teman-temannya ngomong, ternyata teman yang aku kira bisa solid, live streaming pun ternyata nggak enjoy kerja sama saya seperti itu. Boleh nggak Ibu mau mendengar pembelaan kamu ataupun Bu yang mereka sampaikan tidak seperti kenyataannya, kami enjoy saja. Boleh nggak Ibu mendengar kata paling tidak sanggahan ya dari opini teman-temanmu tadi? Ini live streaming, attitude tetap diperhatikan ya. Ibu nggak suka kita live streaming atau nanti palkomtech.tv tolong ya nggak usah diambil dulu gambarnya, nggak mungkin kita menyampilkan hal yang seperti ini. Ketua yayasan melihat, dosen-dosen lain yang melihat, ini banyak yang melihat dari palkomtech.tv. Saya tidak mau melihat kalau ada yang seperti ini kejadian. Kita tidak ada istilah bully, tolong yang lain ya nggak ada istilah bully ya, nggak ada istilah bully. Ini seminar multimedia. Tolong yang lain ya. Ya yuk, nggak usah nangis. Saya nggak suka yang kejadian seperti ini. Apapun kondisi, apapun permasalahannya itu tolong ya. Ini kenapa juga dimati-matiin lampu ini? Orang mau marah. Ya yuk, tolong ngadap ke depan dulu. Ini kenapa ini, Johnson? Hari ini saat bahagia untukmu, bertemu
1 tahun usiamu. Ku nyanyikan sebuah lagu agar istimewa harimu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Oh,
Mustika Production yang mana membantu dalam melancarkan acara hari ini. Jadi hari ini produser kami merayakan hari ulang tahun yang ke-24 tahun. Jadi kami juga berterima kasih kepada Family Production Crew atas kerjasamanya, dan sekali lagi kami ingatkan bahwa yang kami katakan yang mengenai Yayu tadi adalah semuanya tidak benar. Itu hanya settingan agar berjalan ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, dan tidak bisa kami ucapkan satu persatu. Mungkin kepada teman-teman yang sudah membantu kami dalam menyiapkan presentasi pada hari ini, press conference pada hari ini. Mungkin sebelum penutupan kami juga telah menyediakan satu bingkisan untuk Mustika Production, di mana terdapat ada bunga dan kaset. Kepada Mustika Production kami persilakan untuk ke depan, dan Sarah, silakan. Oke, tampaknya inilah akhir dari press conference kami. Untuk acara selanjutnya kami persembahkan kepada Mustika Production. Kepada Mustika Production kami persilakan. Oke, terima kasih. Kasih aplaus dulu untuk kelompok 1 ya. Jadi saya persilakan dulu untuk kelompok 1 untuk berkompromi menunjuk kelompok mana yang akan tampil minggu depan. Jadi nanti kalian aba-aba dari saya diputuskan untuk kelompok yang belum, baru kelompok 1 yang sudah. Kelompok 1, kemudian